Beberapa hari menjelang pencoblosan pada 27 November mendatang, pertarungan antara pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 dan 3 Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno kian sengit. Pasalnya, kedua Cagup-Cawagup tersebut sama-sama mendapatkan endorsement dari tokoh nasional di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Pramono Rano mendapatkan endorsement dari mantan Gubernur Jakarta, yakni Anies Baswedan. Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan secara terbuka mendukung pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Dukungan itu diumumkan Anies saat menghadiri acara apel siaga relawan warga kota di lapangan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 21 November 2024. Anies pun berharap program-program yang telah ia gagas bisa dilanjutkan oleh pasangan Pramono Rano. Sekarang saya bersyukur Mas Pram dan Bang Dul makin hari makin baik. Mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinannya Mas Pram. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambut positif dukungan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Lebih lanjut, Pramono berharap dukungan dari Anies Baswedan dapat menekan angka golput. Saya ingin menyampaikan secara terbuka apa yang telah tadi dipesankan oleh Mas Anies, termasuk yang baru saja disampaikan. Maka program-program Mas Anies yang belum selesai, yang baik-baik pasti akan kami lanjutkan. Termasuk program Pak Ahok, programnya Bang Foke, dan programnya Bang Yos. Dan yang terakhir, saya yakin dengan dukungan Mas Anies yang luar biasa ini, maka golput akan menurun. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengaku telah mendapat endorsement dari Presiden ke-7 Joko Widodo. RK berharap dukungan dari Jokowi dapat meningkatkan elektabilitasnya. Kebetulan tadi Pak Jokowi juga hadir, memberikan sambutan. Saya kira ini hubungannya baik. Mudah-mudahan menguatkan di sisa 7 hari ikhtiar pilkada di Jakarta ini. Saya kira itu. Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono. Dukungan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan RK di salah satu restoran di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 18 November 2024. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kalau gerakannya masif, benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Bisa layak pilpres. Adu kuat pengaruh Jokowi dan Anies di Pilgub Jakarta bisa saja membawa dampak elektoral ke basis massa tertentu. Namun bisa juga tidak untuk basis massa yang lain, karena sebagian besar warga otonom dalam memutuskan dukungannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pertarungan di Pilkada Jakarta kian memanas. Calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 1, 2, 1 dan juga 3, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono serta paslon Pramono Rano ini sama-sama mengklaim mendapat endorsement dari tokoh nasional. RK Suswono mendapat dukungan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, sementara pasangan Pramono Rano ini mendapat dukungan dari Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Lantas, endorsement dari tokoh nasional ini apakah bisa memberikan efek elektoral di detik-detik terakhir jelang nanti pencoblosan pada 27 November 2024. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Kalau kita lihat dukungan dari Anies Baswedan di detik-detik terakhir, ini sudah bisa diprediksi atau hal yang mengejutkan sebenarnya untuk pasangan Pramono Rano? Ya, saya kira dukungan terbuka yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebenarnya tidak terlampau mengejutkan. Karena sebenarnya ada dua variabel yang saya kira sejak awal mengonfirmasi bahwa Anies Baswedan itu sebenarnya lebih condong ke paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Misalnya
ketika Anies bertemu dengan paslon nomor 3 itu kan eksposur politik Anies sangat kelihatan begitu hobi, kemudian begitu kelihatan sangat ekspresif, seakan-akan Anies itu tidak punya beban apapun dalam konteks Pilkada Jakarta. Berbeda dengan misalnya ketika Anies bertemu dengan sejumlah elit PKS yang kesannya hanya dingin-dingin saja. Nah, yang kedua, kita kan juga sering melihat betapa sejumlah loyalis Anies, para jubir Anies yang sudah melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan Pramono dan Dul ya, yang saya kira itu terkonfirmasi dalam debat-debat yang kemudian dihadiri oleh orang-orang dekatnya Anies. Jadi dua variabel ini sebenarnya menjadi pengantar. Sebenarnya Anies itu sejak lama sudah menentukan pilihan politiknya kepada paslon yang diusung oleh PDIP dan Hanura ini. Oleh karena itu, ketika Anies menyampaikan dukungan secara terbuka, bagi saya ini sebenarnya makin mempertebal bagaimana sikap politik Anies yang sesungguhnya. Sejak lama sebenarnya saya juga termasuk yang meminta dan berharap gitu ya bahwa Anies tidak berada di wilayah abu-abu dalam menentukan sikap politik. Karena kalau hanya melalui foto-foto ataupun hanya melalui jubir, tentu publik itu tidak bisa mengkonfirmasi 100% kemana pilihan politik Anies yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika deklarasi ini disampaikan, Anies itu mempertegas posisinya, yaitu bersama dengan barisan PDIP, bersama dengan orang-orang yang dalam Pilpres 2024 yang lalu itu kalah, menghadapi kekuatan politik yang diusung oleh kekuatan politik kekuasaan, Kim Plus yang hari ini mengusung RK dan Suswono, yang saya kira resultante dan kerja politiknya semakin agresif jelang pencoblosan tanggal 27 November. Saya kira di situ konteksnya, Maidov. Menarik ya, ketika kita lihat pendukung atau endorsement yang ada di dalam atau di belakangnya Pramono Rano, latar belakang dari kedua orang yang sempat rival ya, jadi rival pada saat Pilkada Jakarta 5 tahun lalu, ada Anies Baswedan, ada Basuki Cahaya alias Ahok begitu ya, ada di belakang dari Pramono Rano. Yang Anda lihat, apakah kedua pendukung dari Ahok maupun Anies ini kemudian akan bermigrasi suaranya ke pendukungnya Pramono Rano, atau sebenarnya nanti kemudian nggak semua nih anak Abah suaranya akan ke Pramono Rano? Kalau mau jujur sebenarnya, Maidov, Pilkada Jakarta 2024 ini adalah momentum rujuk politik secara nasional. Kita misalnya melihat para Ahoker dan anak Abah ini kan saling bermusuhan. Tapi Pram dan Dul itu mampu menyatukan dua kolam politik yang sejak lama ini saling bersitegang. Begitupun di kubunya RK dan Suswono, kita juga tahu FPI, ada Jokowi dan PSI, itu juga fungsi untuk memenangkan paslon nomor 1 itu. Jadi dalam konteks itu mestinya kita harus berterima kasih kepada dua kontestan ini karena sudah menyatukan dua kubu yang selama ini bermusuhan. Pertanyaannya adalah apakah basis konstituen mereka itu otomatis akan melebur menjadi satu kekuatan politik yang sama? Tentu saya termasuk yang meyakini, hampir bisa dipastikan mayoritas basis-basis konstituen mereka, Ahoker, anak Abah, kemudian FPI dengan basis-basis PSI dan pendukung Jokowi itu bisa menyatu. Yang agak sedikit split misalnya, agak sedikit memberontak dan menyimpang adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau suka jika ada islah politik antar elit-elit yang kemudian selama ini memang bermusuhan. Jadi sebenarnya pendukung Anies, anak Abah itu tidak bisa diangkut 100% untuk menjadi bagian dari Pram dan Rano Karno. Begitupun sebaliknya, para Ahoker ini tentu tidak mungkin 100% akan menerima secara terbuka para anak Abah yang menjadi bagian di dalamnya. Itu biasanya adalah kelompok-kelompok ideologis yang memaknai bahwa Anies itu adalah musuh Ahoker sampai kapanpun. Begitu sebaliknya, menganggap bahwa anak Abah itu ya tidak mungkin menganggap Ahoker itu sebagai partner sejati. Sementara di kubu nomor 1, ya kelompok-kelompok yang selama ini anti dengan Jokowi, ya Islam politik khususnya, yang anti dengan PSI, dan sebaliknya kawan-kawan PSI yang cukup dekat dengan Jokowi menganggap kelompok-kelompok Islam politik seperti 212, alumni GNPF Ulama misalnya adalah yang tidak termaafkan. Tapi kelompok-kelompok itu belakangan memang tidak terlampau signifikan ya, tapi lebih banyak memang karena kesamaan iman politik, karena kesamaan kepentingan politik, maka pihak-pihak yang selama ini bermusuhan bisa berkongsi satu sama lain. Oke, ini juga jadi menarik ya ketika kita lihat ada endorsement dari seorang Joko Widodo ke paslon RK Suswono, dan kemungkinan juga ini masih ada rencana kalau Jokowi akan datang di kampanye akbar besok
untuk pasangan RK Suswono. Anda melihat bagaimana penerimaan dari PKS, sikap dari PKS? Apakah kemudian suaranya akan terpecah? Melihat PKS ini kan selama 10 tahun menjadi partai oposisi dari pemerintahannya Jokowi. Sampai hari ini kalau kita melihat elit-elit kunci di PKS sepertinya cukup terbuka dengan Jokowi. Bahkan ketika PKS menyatakan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, PKS juga tidak pernah berhenti menyatakan terima kasih kepada Jokowi ya. Itu artinya memang pada elit-elit yang selama ini menjadi bagian politik penting di negara ini, Jokowi dan PKS sudah tidak ada persoalan. Meski harus diakui kalau ditanya kepada basis konstituen, orang yang merasa memilih PKS banyak juga yang tidak suka dan tidak menerima. Ketika PKS harus menerima orang-orang atau pihak termasuk misalnya Pak Jokowi sebagai sosok yang kemudian dimaafkan persoalan-persoalan politiknya. Karena kita tahu bahwa pemilih-pemilih PKS itu adalah pemilih kritis, mereka tidak terima dengan praktik politik di 2024 yang dinilai cukup brutal. Dalam konteks itu bagi saya, tidak semua grassroots PKS itu sebenarnya menerima apa yang dilakukan oleh elit mereka. Tapi overall secara mayoritas harus kita katakan PKS sudah mulai agak realistis membaca situasi politik bahwa tak ada musuh abadi, tak ada kawan abadi, yang ada itu adalah kepentingan politik abadi. Justru PKS sepertinya berterima kasih banyak kepada Jokowi karena sudah memberikan dukungan secara terbuka kepada pasangan Ridho untuk menang dan dikuatkan mesin politiknya menghadapi persaingan yang cukup sengit, menghadapi kubu yang diusung oleh kawan-kawan PDIP dan Hanura. Jadi itu Maida. Oke, kalau kita lihat dampak dari endorsement baik untuk pasangan RK Suswono ataupun juga pasangan Pramono Rano, apakah kemudian memberi dampak nih? Ada pihak-pihak yang mungkin memberikan penolakan, pecah suara baik dari pendukungnya Anies, kemudian Ahok, ada pendukungnya PKS dan juga Jokowi di kubu nomor 1. Anda bisa melihat ini bisa memberikan dampak yang lain untuk pasangan nomor urut 2, RK Darmakun, begitu? Anda membaca seperti itu? Sampai hari ini persaingan politik itu hanya terjadi seakan-akan head to head antara kubu 1 dan kubu nomor 3. Kubu ekstrim antar dua pihak ini kan berfungsi untuk memenangkan pihak politik masing-masing. Publik kan sebenarnya ingin melihat, sepertinya banyak pihak yang kecewa dan kemudian akan melarikan pilihan politiknya ke Badan Pangrekon. Ternyata dari data-data yang kita punya, pihak-pihak yang dipersepsikan itu misalnya saling kecewa dan tidak menerima adanya islah politik antar dua kubu yang dulu berseberangan tidak terpotret dalam survei data yang kita punya. Itu terbukti misalnya elektabilitas Dharma Pangrekun, saya kira sampai hari ini tidak pernah ada pergerakan cukup signifikan. Cuman di kisaran angka 3%, naik 4%, 5%, dan selebihnya sampai hari ini sekalipun belum pernah menyentuh misalnya angka di atas 10%. Itu menunjukkan sekalipun begitu banyak publik yang kecewa dengan adanya islah politik, dua kubu yang sering bertabrakan, mereka tidak otomatis sebenarnya akan kemudian menentukan pilihan politik dari kalangan independen. Tentu PR terbesar dari kalangan independen ya harus dikatakan mereka ini popularitasnya tidak terlampau dikenal oleh publik, dan yang paling penting ya dari segi visi misi, dari segi penyampaian gagasan tentu masih kalah pamor dibandingkan paslon 1 dan paslon 3. Jadi Maidov inilah yang saya kira bahwa sekalipun misalnya di atas kertas dulu kita membayangkan Ahok dan anak Abah ini saling bersetegang, ada resistensi karena bersatu, tapi nyatanya itu tidak terkonfirmasi di data survei. Itu pun sebaliknya, ketika kita mengasumsikan Jokowi tidak akan berdamai dengan kawan-kawan PKS, tidak berdamai dengan teman-teman Islam politik seperti kawan-kawan FPI, 212, dan seterusnya, tapi nyatanya di survei juga tidak terkonfirmasi. Artinya apa? Pemilih kita dalam banyak hal ini gampang sekali untuk memaafkan. Hari ini benci, besok bisa cinta. Hari ini cinta, besok bisa benci setengah mati. Itulah yang sering saya ulang, maknai politik di kita itu biasa-biasa saja. Nggak usah berlebihan, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu mengkafir-kafirkan orang, nggak perlu membelalak-belalak mata yang kemudian membuat suasana batin politik kita itu tidak kondusif. Oke, baik. Kita tunggu nanti seberapa signifikan endorsement yang diberikan oleh Anies Baswedan dan juga Joko Widodo kepada paslon yang bertarung dan juga berlaga di Pilkada Jakarta. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada, Mas Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih, Maidov.